Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pemirsa kajianmu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya, juga kesempatan yang diberikan kepada kita. Hari ini kita bisa menjalankan ibadah siam kita sudah sampai pada hari yang ke-19. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ridho Allah dan diterima. Amin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kajian kita pada kesempatan hari ini mengambil tema satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik bin Al-Khuwairis, di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melakukan sholat. Sabda Nabi ini sangat penting untuk kita perhatikan, terutama karena ibadah kita berupa sholat ini merupakan ibadah yang paling utama. Salah satu hadis yang menjelaskan betapa utamanya ibadah sholat kita dibanding ibadah-ibadah kita yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Tamim Ad-Dari, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Tamim Ad-Dari, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil ngabdu yaumal qiyamati sholatuhu. Perbuatan orang yang pertama kali dihisab atau diteliti kelak di hari kiamat ialah tentang sholatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Maka jika ia telah kerjakan dengan sempurna, dicatat baginya sempurna. Wa in lam yakun atammaha, qala Allahu limalaikatihi ungduru hal tajiduna lingabdi min tatawwu'in fatukmiluna biha faridotahu. Tetapi jika ia tidak kerjakan dengan sempurna, maka Allah akan berkata kepada para malaikatnya, periksalah apakah kamu dapati perbuatan tatawwu' bagi hambaku untuk kamu lengkapkan dengannya sholat fardunya. Hadis riwayat Imam Ahmad, juga Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari hadis ini ada satu petunjuk supaya ibadah sholat kita itu
karena merupakan ibadah yang paling pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat, supaya betul-betul kita usahakan sesempurna mungkin. Dan kesempurnaan ibadah kita sebagaimana hadis yang telah kami bacakan di awal, yaitu supaya kita melaksanakan sholat sebagaimana sholat itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa kajianmu yang dimuliakan Allah, untuk itu pada kajian kesempatan ini akan kami sampaikan setidaknya 2 masalah tentang bagaimana kita berusaha untuk menjalankan sholat kita dengan sesempurna mungkin, yaitu betul-betul kita mengamalkan sabda Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang pertama adalah ini berkaitan tuntunan sholat secara umum, yaitu baik itu sholat fardu maupun sholat-sholat yang sunnah. Ada satu pertanyaan yang cukup bagus bisa kita lihat di dalam buku Tanya Jawab Agama, yaitu pada buku yang ketiga halaman 63 dan juga 64. Pertanyaan yang pertama di situ ada ditanyakan, apakah membaca ta'awud sewaktu memulai sholat sebelum takbiratul ihram termasuk bid'ah? Kemudian yang kedua, ada lagi satu pertanyaan juga, apakah ada tuntunan dalam hadis sebelum membaca takbiratul ihram untuk membaca basmalah? Ini satu kajian bagaimana kita sholat sebagaimana yang oleh Rasul tadi diperintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang penting untuk kita pahami terutama adalah berdasarkan apa yang diputuskan dan difatwakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, menjawab soal tentang apakah membaca ta'awud sewaktu memulai sholat sebelum takbiratul ihram itu termasuk bid'ah, maka jawaban dari Majelis Tarjih adalah yang dituntunkan dalam sholat membaca ta'awud adalah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, bukan sebelum sholat. Memang ada bahwasanya beliau Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang dijelaskan dalam fatwa ini, pernah beliau di tengah-tengah sholat itu beliau mengucapkan, "A'udzubillahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Yang pada kesempatan itu setelah sholat selesai ditanyakan oleh para sahabat, "Kenapa engkau mengucapkan kalimat yang tidak pernah kami dengar engkau baca di dalam sholatmu?" Maka Rasul bercerita bahwa di tengah-tengah sholat itu setan atau iblis datang kepada Nabi. Maka kemudian Nabi membaca kalimat ta'awud itu di tengah-tengah beliau melaksanakan sholat beliau. Tetapi itu juga dijelaskan oleh Majelis Tarjih dalam fatwa tersebut bahwasanya sebetulnya tidaklah salah membaca ta'awud sewaktu akan melakukan sholat. Mungkin karena kita tergoda juga oleh setan konsentrasi kita. Tetapi bukanlah merupakan tuntunan untuk dilakukan terus-menerus
yang menjadikan rangkaian niat atau permulaan sholat. Tegasnya, suatu kebolehan jika ada godaan, tetapi bukan merupakan rangkaian dalam ketentuan mengawali ibadah sholat. Kemudian menjawab soal yang kedua tadi, apakah ada tuntunan dalam hadis sebelum membaca takbiratul ihram membaca basmalah? Maka jawaban yang ada di dalam buku TJA ini lebih jelas, yaitu bahwasanya tidak ada tuntunan khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membaca takbiratul ihram untuk membaca dahulu basmalah. Hadis yang dikemukakan menjadi dasar dari fatwa ini adalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbalal qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sholat, beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dan membaca Allahu Akbar. Kemudian satu dalil lagi, riwayat Al-Bazzar bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati qala Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melakukan sholat, maka beliau mengucapkan Allahu Akbar. Yang disimpulkan dari dua hadis tersebut bahwasanya yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan lisan kita yang pertama di dalam sholat kita itu adalah kalimat Allahu Akbar. Tidak ada tuntunan dari beliau untuk sebelum kita takbiratul ihram, baik itu untuk kita membaca ta'awud maupun juga untuk kita membaca basmalah. Adapun membaca ta'awud di dalam sholat sebelum membaca surat Al-Fatihah, maka itu ada tuntunannya. Bahkan di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih HPT yang ketiga tentang tuntunan sholat, disebutkan dalam putusannya isti'adzah dibaca pada setiap rokaat berdasarkan keumuman surat An-Nahl ayat 98. Nah, ini yang menjadi putusan dari majelis tarjih yang juga supaya untuk kita ketahui, kita pahami dan juga kita pedomani bahwa adapun membaca ta'awud di dalam sholat sebelum kita membaca surat Al-Fatihah itu ada tuntunannya dan berdasarkan keumuman surat An-Nahl ayat 98, ta'awud itu dibaca pada tiap-tiap rokaat sebelum kita memulai membaca Al-Fatihah. Pemirsa kajianmu yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua berkaitan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kami sampaikan bab yang ini khusus berkaitan dengan ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu berkaitan khususnya tentang bagaimana kita melaksanakan sholat lail di bulan Ramadan. Dan ini sering menjadi pertanyaan di tengah-tengah jamaah kita tentang bagaimana sholat malam
atau sholat taraweh di bulan Ramadan sesuai yang dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Maka berkaitan itu kami sampaikan yang pertama adalah bahwa berdasarkan yang ada di kitab sholat tatawu HPT 1 halaman 345, di sana secara tegas sudah dinyatakan bahwasanya sholat lail itu adalah sebetulnya sama dengan sholat tahajud, sholat witir, kemudian qiyamul lail, termasuk juga qiyamul Ramadan atau yang lebih populer kita sebut sholat tarawih. Manakala itu sama, maka kemudian yang harus mestinya kita pahami adalah bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, makana yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda ngasrata rokngatan. Adalah Rasulullah Muhammad SAW itu baik itu di bulan Ramadan maupun juga di selain bulan Ramadan tidak pernah beliau menambah melebihi dari 11 rakaat. Maka itu bisa kita dapati pula di dalam buku Tanya Jawab Agama dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, buku yang keempat, halaman 162. Ada kalimat yang cukup jelas di situ bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan sholat malam di bulan Ramadan hanya 11 rakaat atau 13 rakaat kalau dengan sholat iftitah. Begitu. Kemudian yang kedua, masih di buku yang keempat ini berkaitan bagaimana sholat malamnya Nabi, sholat qiyamul Ramadannya Nabi. Ada satu pertanyaan yang ini juga cukup bagus untuk kita pahami, bahwasanya ada satu pertanyaan di sela-sela sholat taraweh ada biasa diamalkan di jamaah-jamaah kita itu, yaitu membaca doa bersama-sama. Pertanyaannya adalah bagaimanakah bacaan doa dalam sholat taraweh yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban dari Majelis Tarjih Muhammadiyah berkaitan tentang pertanyaan itu adalah bahwa supaya kita merujuk kepada apa yang sudah diputuskan di dalam HPT 1 tentang kitab sholat lail, yaitu yang ada di halaman 341, 343, yang di situ disampaikan bunyinya adalah, artinya hendaklah engkau membiasakan sholat malam sesudah isya hingga menjelang terbit fajar, baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Engkau kerjakan 11 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat atau 4 rakaat 4 rakaat dengan membaca Fatihah dan surat Al-Quran pada tiap-tiap rakaat. Kemudian engkau akhiri 3 rakaat dengan membaca surat Al-Quran sesudah Fatihah pada rakaat pertama, yaitu surat Al-A'la. Kemudian pada rakaat yang kedua surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga. Kemudian setelah selesai, bacalah sambil duduk Subhanal Malikil Kudus 3 kali dengan suara nyaring dan panjang pada bacaanmu yang ketiga. Kemudian engkau teruskan membaca
Rabbil malaikati warruh. Menurut tuntunan di atas, sebagaimana dijelaskan oleh majelis tarjih menjawab pertanyaan di awal tadi, doa pada sholat taraweh itu dibaca setelah selesai sholat witir. Jadi tidak dibaca setiap selesai salam pada sholat taraweh tersebut. Apa yang disampaikan oleh majelis tarjih ini mudah-mudahan sangat jelas tentang bagaimana yang sering menjadi pertanyaan ketika di tengah-tengah istirahat sholat tarawih kita masih ada yang mengamalkan bacaan-bacaan tertentu khusus. Apalagi di sebagian jamaah ada yang itu kemudian dibaca bersama-sama atau dituntunkan oleh imamnya. Maka dengan kembali kepada apa yang difatwakan oleh majelis tarjih ini, kita cukup mengamalkan apa yang memang dituntunkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa doa di dalam sholat tarawih kita itu adalah hanya pada saat setelah sholat tarawih itu kita selesaikan. Hal itu adalah berdasarkan dalil hadis riwayat Abu Dawud, bahwasanya diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza sallama qala subhanal malikil kudus salasa marrat yamuddu sautahu fis salis wa yarfa'uhu wa yaqulu rabbil malaikati warruh. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat witir beliau membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Kul ya ayyuhal kafirun dan Kul huwallahu ahad. Lalu jika ia telah membaca salam, beliau membaca Subhanal Malikil Kudus 3 kali dengan memanjangkan dan mengeraskan suaranya pada yang ketiga kalinya. Kemudian membaca Rabbil malaikati warruh. Jamaah rahimakumullah, pemirsa kajianmu dimanapun Bapak Ibu berada, demikianlah ada 2 contoh kajian yang kami sampaikan. Satu berkaitan bacaan ta'awud atau basmalah sebelum kita takbiratul ihram, yang itu berlaku baik di sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan qiyamul Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kajian yang kami sampaikan ini membuka pemahaman Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam rangka bagaimana kita untuk betul-betul berusaha melaksanakan sholat kita dengan sesempurna mungkin, yaitu dengan kita memperhatikan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Mudah-mudahan Allah ridho dan memberikan kepada kita kepahaman, dan mudah-mudahan ibadah kita oleh Allah dicatat dengan pahala yang sempurna. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.